Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian Arsadani wa Rasulullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita ataupun mungkin waktu istirahat kita untuk menghadiri kajian rutin dalam keadaan sehat tentunya. Tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian Arsadani wa Rasulullah, di kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan terkait dengan adab al-isyrah az-zaujiyah. Inggih menika adab pergaulan suami istri. Iya enak adabe Pak. Ora mung dibujo ya, ada adabnya dalam pergaulan suami istri. Dalam berumah tangga itu ada adab-adab yang harus kita sekalian perhatikan, yang mana di kesempatan malam hari ini akan saya mulai terkait dengan adab seorang istri kepada suaminya. Nanti ada adab suami kepada istri juga. Ada landasan pokok. Kenapa kok seorang istri harus beradab kepada suaminya? Di antaranya landasan yang menjadikan kenapa seorang istri itu harus beradab kepada suaminya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ayatnya panjang, cuman kita potong sampai di sini yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka para laki-laki itu di atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini diantara salah satu landasan. Karena memang seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita, dan dalam berumah tangga seorang laki-laki atau kepala keluarga itu dia memberikan nafkah sebagian dari hartanya kepada istrinya. Seorang suami itu bisa menjadi salah satu faktor penentu seorang istri itu akan masuk jannah atau masuk neraka, tergantung bagaimana seorang istri itu bersikap kepada suami. Wonten hadis saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, piyambake ngendikaken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake ngendika, "Lau kuntu
haqqihi 'alaiha. Kalaulah seandainya aku Rasulullah maksudnya, diperbolehkan memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami dari istri. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi menawa sekirane kuwi aku iki diantukake dening Allah, merintahke marang salah sawijining wong kon sujud marang wong liya, mesti tak perintahke seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya, ning mboten dipun antukake. Sujud hanya kepada Allah. Jamaah wasara sadina semua. Lah hak suami atas istri dalam sebuah hadis yang disebutkan, haqqu zauji ala zaujatihi, hak suami atas istrinya, alau kana bihi qarhatun fala sahatu ma'adat haqqo, yaitu seandainya ia mempunyai luka lalu sang istri tersebut menjilatinya, ini pun belum sebanding dengan hak suami. Ini karena besarnya hak suami atas istrinya. Syekh Abu Malik menyatakan sahih di dalam kitab Sahih Sunnah. Lah apa adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya? Yang pertama adalah seorang istri itu mencintai dan menyayangi suaminya dengan sepenuh hati. Ora setengah-setengah. Ya. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan oleh Allah di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan pasangan-pasangan dari jenisnya. Manusia ya dapat pasangan dari jenisnya, hewan ya dapat pasangan dari jenisnya. Nah, dengan pasangan tadi mereka akan bisa tentram hatinya, kemudian adanya rasa kasih sayang. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan, tazawwajul waduda wal walud, nikailah wanita yang penyayang lagi subur. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu ketika menikahi seorang wanita itu menikahi wanita yang penyayang dan subur. Ya sabar berarti, penyayang berarti sabar ya. Ya bisa sabar. Ya. Beliau Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, beliau mengatakan dalam Sahih Sunnah, al-wadud ini adalah mencintai suaminya, sedangkan al-walud itu adalah banyak melahirkan anak. Jadi nek boleh bujuki wong wedok atau seorang perempuan yang dia itu betul-betul bisa mencintai suaminya dan yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Terus yang harus teliti ya. Ya tentunya kita bisa melihat silsilah keluarganya, tunggal-tunggal iki anake oke.
Meskipun ya juga ada. Ya mungkin keluarga ataupun saudara-saudara si perempuan tadi anaknya banyak semua, tapi bisa jadi Allah mentakdirkan lain, si wanita tadi ketika sudah dipersunting dijadikan istri ternyata tidak diberikan satu keturunan anak yang banyak, bisa jadi itu kuasa Allah. Tapi di sini yang kita garis bawahi adalah ketika seseorang itu mau menikahi seorang perempuan, maka pilihlah wanita yang mencintai suaminya, yang betul-betul sayang kepada suaminya. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang nanti akan menjadi penghuni jannah, yaitu istri yang penuh kasih sayang, yang banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya itu marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak bisa tidur sebelum kau itu ridho. Angel apa ini? Pomo di antara salah satu di antara kita sekalian enek sing lagi padu kali garwane, ibu-ibu sekalian, pomo garwane mantuk ra beneran nesu. Pripun jenengan tinggal sare napa ngenteni garwane sare sik? Nesu karepmu ra karepmu mataku ngantuk. Ya niki Rasulullah ngendikake. Istri-istri yang nanti akan menjadi penghuni jannah itu adalah seorang istri yang penuh kasih sayang kepada suaminya, banyak anak, dan dia selalu kembali kepada suaminya, di mana ketika mungkin suaminya sedang marah kepada dirinya, dia datangi suaminya, monggo nek ajeng jenengan gebuki nggih mang gebuki monggo. Kula mboten saged tilem sakderenge jenengan niku remen seneng kalih kula. Pripun Bu? Ya ampun. Ya. Kemudian yang kedua, adab seorang istri kepada suaminya itu adalah berusaha untuk tidak menyakiti hati suaminya. Ya. Haram hukumnya bagi seorang istri itu menyakiti hati suaminya, entah disebabkan karena pemberiannya yang telah diberikan kepadanya atau kepada anak-anaknya. Jadi jangan sampai seorang istri itu membuat sakit hati suaminya, entah dengan sebab apapun. Ya mungkin ketika suaminya ngasih bulanan, gaji bulanan kok ora cukup, nah, kemudian istri mungkin ya dengan kata-katanya yang kurang pas menyakiti hati suaminya, atau mungkin ya banyaklah faktor. Intinya di sini seorang istri jangan sampai menyakiti hati suaminya. Nek hati seorang suami tadi sakit akhirnya marah, ya resikonya tadi Rasulullah ketika nek pengen mlebu surga, ya ampun sare dhisik sebelum seorang suaminya tadi itu. Angel kuwi ya. Angel mboten Bu? Angel. Ning niki nek jenengan ibu sekalian pengen mlebu surga ya niku diupayakan. Ingkang kaping 3, adabe seorang istri kepada suaminya itu adalah menjaga rahasia-rahasia suaminya, lebih-lebih berkenaan dengan hubungan intim antara dia dengan suaminya, orang malah diceritakne. Asma bintu Yazid radhiyallahu anha beliau menceritakan pernah berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada seorang
laki-laki dan wanita sedang duduk. Nah, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya, barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya kepada istrinya saat berhubungan intim maksudnya. Dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuat dengan suaminya. Nah, kemudian mereka berdua, suami istri tadi yang ada di dekat Rasulullah SAW tadi, mereka diam dan tidak menjawab. Kemudian aku Asma pun menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para istri itu benar-benar melakukannya. Demikian pula mereka para suami. Jadi intinya niki Asma niku kan matur marang Rasulullah. Yo jenengane wong lanang, wong wadon, seorang suami, seorang istri kan pasti benar-benar melakukan hal yang semacam itu, diceritakan. Maka kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, fala taf'alu, jangan lagi kalian lakukan. Ya, maksudnya ojo mbok cerita-cerita nih anggonmu berhubungan intim kepada pasanganmu, rasa diceritake karo kancane barang rasa diceritake. Kuat ping pira ngono rasa diceritake gitu. Ini dilarang oleh Rasulullah lho nggih. Intinya rahasia hubungan suami istri, hubungan intim suami istri itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Fa inna ma dzalika mislu syaitoni laqiya syaitonatan fi tariqin. Karena yang demikian itu seperti setan jantan yang bertemu dengan setan betina di jalan. Fa ghasyiyaha wan nasu yandurun. Kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Jadi enek pasangan suami istri kok dia menceritakan bagaimana hebatnya hubungan intim mereka kepada orang lain. Niku Rasulullah ngendikake kuwi kaya dene setan lanang ketemu setan wedok ning dalan. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Nggih. Ya wis kepiye anune rasa diceritake. Rasa dipamerke, kabeh sudah merasakannya sendiri. Adab seorang istri kepada suaminya itu adalah senantiasa taat kepada suaminya sepanjang bukan dalam maksiat kepada Allah. Wajib bagi seorang istri itu taat selama perintah tadi bukan satu perintah yang berbau maksiat. La ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Sesungguhnya taat itu hanya diperbolehkan dalam urusan yang ma'ruf ataupun yang baik. Jadi meskipun taat kepada seorang suami itu wajib, nenek suaminya itu memerintahkan satu perintah yang itu bermaksiat, maka tidak boleh dikerjakan. Ya. Termasuk di sini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, pun diterjemahke dhewe. Nah, pun sepuh-sepuh wis ngerti, ya, di ejawantake dhewe. Falam ya'tihi fabata ghadbana 'alaiha. Kemudian si istri menolaknya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah.
Jadi sing setri dijak ke tempat tidur menolak. Ya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Ya. La'anat ya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka kepadanya laknat dari para malaikat sampai pagi. Jadi nek dijak garwane Bu untuk ke tempat tidur kok mboten kersa niku dilaknat sama malaikat sampai pagi. Ada satu hadis yang lain untuk menyangatkan. Ada hadis dari Imam Muslim menyebutkan bahwa demi Allah yang jiwaku Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima, lalu istri menolak, melainkan penghuni-penghuni langit akan murka kepadanya hingga suaminya itu ridho kepadanya. Nah ini yang lebih ekstrim lagi Pak. Ada hadis dari Ahmad dan Ibnu Hibban sebutkan, Ida aroda ahadukum min imro'atihi hajatan falyatiha walau kanat ala tanur. Jika salah seorang dari kamu itu menginginkan hubungan intim dengan istrinya, hendaknya ia mendatanginya walaupun istrinya itu sedang berada di depan tungku api. Arepo bojomu kuwi lagi masak, nek pengen ya paranono. Niki ngendikane Nabi lho. Ning nggih, monggo jenengan sekalian ya delok-delok ngerti lagi arep garap sawah esuk-esuk kok ya nekat wae. Ora mathuk kok. Malah sing ngirim telat lho, jatahe masak malah diajak ke tempat tidur. Ya meskipun dalile ngoten ning maksude ya empan papan ngoten delok-delok. Ya. Delok-delok. Hanya itu walaupun istri itu sedang memasak roti atau apalah atau memasak makanan, kalau memang kalian itu menghendaki untuk berhubungan intim dengan istri kamu ya datangilah. Kemudian adab seorang istri kepada suaminya yang berikutnya adalah selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya, sehingga ketika suaminya itu memandangnya akan menyenangkan suaminya. Rasulullah ngendika, Rasulullah bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki, yaitu istri sholihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri akan menjaga dirinya. Jadi sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki itu salah satunya disebutkan istri sholihah yang bila dipandang oleh suaminya itu menyenangkan, raprengat-rengut, dandan sing necis, ya, berhias yang menarik, dandan beramalak walik, jagong dandane necis, nek kali garwane ten dalem malah mboten gelem dandan niki kuwalik. Nggih ta? Arep jagong manten sing dandan ra wis-wis. Wambune wangi, bedake kwandel, bengese. Ya. Kek mongko niku mengke sing nyawang sinten wong liya, goncengke sing lanang dhek gonceng ning mburi kok. Sing lanang kan mboten nyawang. Sing nyawang ya antun sanes. Lah nek
Lah kok malah rikalane nembe berduaan sama suaminya kok malah ra gelem dandan iku kuwate. Nggih. Ora apeh wis payu wae. Ala wis tuwa ya, Pak. Justru semakin tambah tua itu ya bagaimana caranya supaya seorang suami itu kan tetap seneng wae njogo iki sing luwih akeh. Gitu, Pak. Lah nggih leres. Njogo sing luwih akeh. Mila seorang istri di rumah itu harus bisa menyenangkan suaminya. Dandan dadi nek kali garwane iki ora mambu moto, mambu bawang. Ya disambut suaminya ketika mungkin pulang dari bepergian, disambut dengan senyuman, dandan yang menarik ya. Enggak malah ketika keluar kok malah dandannya luar biasa, ketika di rumah malah enggak mau dandan. Terbalik. Lah arep dandan ra ndek sing nggo dandan ya Pak, yo njaluk bojomu. Kono kokne ngono. Mbok aku ditukok-tukoke bedak ngono Pakmu. Bares mawon nggih. Terus terang saya itu sekalipun wiwit barabi ngantek saya ini terus terang mawon. Saya itu belum pernah membelikan bedak barang sekalipun kepada istri saya. Jujur mawon iki. Kenapa kok saya nggak berikan bedak? Karena saya sendiri terus terang nggak suka istri saya itu bedakan dandan sing minor. Saya sukanya sing alami mawon. Ngirit gitu. Padune golek ngirit ya apa? Bukan masalah golek ngirit. Mungkin itu ya mungkin diantara salah satu faktor yang kecil. Tapi memang secara pribadi saya itu nggak suka istri itu berdandan sebagaimana layaknya kebanyakan orang ketika keluar itu dandannya luar biasa dan sebagainya. Monggo nanti jadi muhasabah kagem ibu sekalian. Piye carane bisa berdandan berhias semenarik mungkin di hadapan suaminya. Nek kira-kira garwane ajeng wangsul, nek agek masak ya cepet-cepet persiapan. Ya, bau-bau bawang, bau-bau moto dihilangkan, ganti baju ora mambu sangit. Wah, niku nek garwane mantuk disambut dengan kondisi istri dalam kondisi wangi, seraup nganggo sabun gitu, pencling, wah seneng wong lanang kuwi, Pak. Monggo nanti jadi muhasabah. Kemudian adab seorang istri kepada suaminya itu adalah dia membantu pekerjaan suami dengan sepenuh hati. Jadi di antara adab adab istri kepada suami itu adalah dia berkhidmat kepada suaminya. Yang ini sudah banyak dikerjakan oleh para sahabiah seperti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau berkhidmat kepada Az-Zubair Ibnul Awam, suaminya. Yang mana Asma bintu Abu Bakar ini dia mengurus hewan tunggangan suaminya, ngasih makan, ngasih minum kudanya, dia menjahit, menambal embernya, serta mengadon tepung, membuat kue. Ya. Intinya para sahabiah itu mereka sudah biasa membantu suaminya dengan sepenuh hati. Demikian pula Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah suaminya. Sinten garwane Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Sampai kedua tangannya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai lecet-lecet.
dia menggiling gandum. Ketika Fatimah datang ke tempat ayahnya, dia minta kepada ayahnya, "Mbok saya itu dicarikan pembantu Pak atau Mbak." Beliau minta kepada Rasulullah untuk dicarikan seorang pembantu karena dia merasa sudah capek atau mungkin rekoso ngewangi Ali bin Abi Thalib dalam kerjaan rumahnya, menggiling gandum sampai tangannya lecet-lecet. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu?" Wah, tertarik ini Fatimah. Ali juga tertarik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian dan ingin berbaring, mau tidur maksudnya, bacalah Allahu Akbar berapa kali?" Itu Pak? 33. Kalau ba'da sholat itu baca takbirnya itu 33 kali, tapi kalau mau tidur baca takbirnya itu 34. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Akhirnya Fatimah mboten sido njaluk pembantu. Oke. Jadi genap 100 tadi nggih zikirnya. Ya. Takbirnya 34, kemudian tasbihnya 33, tahmidnya 33. Nek pada sholat semuanya 33. Kemudian adab seorang istri kepada suaminya adalah dia senantiasa pandai bersyukur kepada suaminya dan tidak mengingkari pemberian suaminya. Ya. Ada hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la taskuru li zawjiha wa hiya la tasta'ni anhu." Allah tidak akan memandang kepada wanita yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada suaminya, padahal ia membutuhkan. Hadis riwayat Imam An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Abu Malik. Jadi Allah nanti tidak akan memandang seorang istri yang tidak bisa bersyukur berterima kasih kepada suaminya. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Aku pernah diperlihatkan yang namanya neraka itu ternyata kebanyakan para penghuninya itu adalah para wanita. Karena mereka saling mengingkari atau mereka sering kali mengingkari." Nah, kemudian ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Apakah mereka mengingkari Allah?" Rasulullah mengatakan, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan suami. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan dari kamu, maka dia akan berkata, "Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun dari kamu." Hadis Bukhari nomor 26, hadis Muslim nomor 884. Terus wonten ing hadis menika dipun sebatake bilih Rasulullah niku dipun dilihatkan satu pemandangan, kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, yang itu disebabkan karena wanita tadi tidak mensyukuri pemberian suami. Mila diwenehi blanja sing kakung niku sepira-pira niku nggih dipun syukuri.
Mungkin nek dinilai, mungkin bagi seorang wanita karir gajinya mungkin lebih besar daripada suaminya. Ning nggih tetep kok kedah saged bersyukur, saged ngejeni kalih wong lanang. Ora bae gajine sing ketok luwih gedhe karo wong lanang nganyap bae. Karo wong lanang mboten becik. Merendahkan suaminya apa meneh nek sing lanang niku nunut ngiyup, sing di omah sing wedok. Nggih. Loh. Enten lho ngeten iki. Ada seorang perempuan wanita itu sing curhat. Ya, curhat. Sing curhat suaminya bukan istrinya. Ya bilang bojoku ki nek nyengeni bualae ra jamai, Pak. Sampai wani bilang gini kok, nek kesel lungguh ngadeka. Kali sing lanang ngono kuwi, Pak. Berarti sing setriki ngunek-unekke sing lanang kali lungguh. Saking suwene sing ngunek-unekke sing ujar-ujari sing lanang, nek is kesel lungguh ngadeka. Wis karo ngadek ora apa-apa. Lah niku lak ya kebangetan wong wedok to. Nah, ternyata ditelisik ternyata si suami tadi itu kan melu sing setri. Sing di omah kuwi sing wedok, sing lanang kuwi di situ kuwi cuman ngikut. Kemudian sedangkan itu gajinya kalah besar dengan istrinya. Nah niki nek mboten sinau kaitane adab niku kadang kala rumangsa gajine akeh, pendapatane luwih akeh terkadang banjur ra ngejeni kalih wong. Ya, saya pernah dimintai tolong untuk proses ya anak yang pengen nikah, tak tawari ahwat. Ya, memang secara pekerjaan dan strata pendidikan lebih tinggi. Piyambake ngedon. Ngedon itu napa? Keweden. Soalnya pekerjaannya itu nggak sebanding dengan pekerjaan istrinya. Lama kok mundur Mas? Kulo niku dia sampai nek ngantek sida dadi niku mungkin nek kula niku diremehke kali bojo kula wong gajine kaya mriko pekerjaannya lebih tinggi dia. Mas, yang namanya jodoh, yang namanya berumah tangga itu kalau memang dia itu sudah memahami akan adab-adab hubungan suami istri, dia insya Allah akan bisa mendudukkan posisi dia sebagai seorang istri. Kemudian saya ceritakan ya, saya itu punya kakak sepupu ya. Kakak sepupu saya itu kerjanya ada di satpam, istrinya seorang bidan. Padahal satpam kerjanya dari Jogja ke Solo. Piye transportasi numpak bis wis entek pira sasi. Durung ngerokoke. Durung jajane. Tapi ternyata istrinya tadi yang bidan tadi ternyata bisa menghormati suaminya, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini jenengane wis wong keluarga iki buat repote iki ditanggung bareng. Sampai sekarang suaminya sudah pensiun, kakak sepupu saya sudah pensiun, yang istrinya masih dinas, punya rumah sakit bersalin juga. Tapi hubungannya harmonis. Meskipun istrinya tadi gajinya banyak, punya rumah bersalin, suaminya pada saat ini bisa dikatakan nganggur, paling ya tandang-tandang gawe ngomah, mungkin ngopeni Tegal atau apa. Tapi begitu baktinya istrinya itu kepada suaminya, saya melihat itu kadang kala ya bisa menjadi salah satu contoh. Jadi meskipun gaji seorang istri, pendapatan seorang istri itu lebih besar daripada suaminya, dia pun tidak boleh merendahkan martabat suaminya. Membantu pekerjaan suami, membantu loh, bukan menjadi pokok. Sing pokok untuk mencari maisha, tanggung jawab mencari maisha itu adalah seorang suami. Seorang istri boleh membantu suaminya untuk mencari maisha. Ya.
tentunya dengan izin suaminya. Jika tidak ada pertanyaan, buatan pandangu kita cekapi semanten. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la